Usai terus menerima rapor merah selama 3 hari berturut-turut, sejak awal pekan di bulan Maret 2026, indeks harga saham gabungan pada Kamis 5 Maret terlihat berada di zona hijau sejak awal pembukaan perdagangan. Pada sesi pertama, IHSG menguat 2,38% atau 180,66 basis poin ke level 7.725,57. Kondisi hari ini berbeda signifikan bila dibandingkan dengan bursa saham pada Rabu lalu yang terperosok di zona merah, melemah hingga 4,57% ke level 7.577,06. Ekonom dari Korea Investment atau Sekuritas Indonesia menyebut kenaikan yang terjadi hari ini adalah sebatas technical rebound. Pergerakan perdagangan saat ini masih didominasi tren dan sentimen negatif seperti eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah serta revisi pemangkasan outlook kredit Indonesia oleh Fitch Ratings. Jadi ada semacam sentimen risk off dari para investor terkait dengan eskalasi situasi di Timur Tengah, dan ini kemudian mendorong atau menjadi katalis bagi para investor untuk melakukan capital outflow juga ya. Dan bersamaan dengan itu juga saya melihat memang sedikit banyak ada spekulasi atau mungkin ada semacam spekulasi kelihatannya dari sisi The Fed ini justru bisa ada potensi kenaikan ya, atau paling tidak menjaga tingkat suku bunganya yang tadinya kalau kita ingat di awal tahun itu diharapkan turun ya, di tahun ini sekitar 50 basis point. Wafi menghimbau agar para investor maupun masyarakat tidak terlena melihat IHSG berada di zona hijau hari ini. Strategi relokasi maupun rotasi aset ke instrumen yang lebih aman atau safe haven amat disarankan, terutama ke sektor-sektor yang cukup defensif seperti consumer dan komoditi. Masyarakat juga disarankan untuk menyikapi kondisi perekonomian saat ini dengan lebih bijaksana, jangan panik buying karena hal tersebut akan berdampak negatif terhadap inflasi. Yang pertama, jangan FOMO pastinya. Melihat rebound setelah turun beberapa hari, kemudian langsung melakukan strategi trading yang agresif gitu ya, atau masuk ke kembali entry dengan secara agresif. Karena memang environment-nya saat ini dominasinya masih sentimen negatif. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan bagi para investor untuk melakukan strategi akumulasi bertahap, cicil beli terhadap saham-saham mungkin yang masih memiliki fundamental yang cukup bagus dan juga ada ekspektasi pembagian dividen yang cukup besar juga nantinya. Sejumlah sektor pendukung pasar saham nampak kokoh menguat hari ini. Meliputi konsumsi primer sebesar 5,09%, bahan baku meningkat 3,58%, serta sektor industri juga ikut bergerak naik ke 3,65%. Namun di sisi lain, investor mesti terus memantau dan mencermati perkembangan serta melakukan manajemen risiko di tengah tekanan isu geopolitik serta ekonomi domestik dan global. Clarissa Aradia, Warsa, Jakarta.